selamat pagi anak-anak hebat semua. Apa kabarnya nih pada hari ini? Kalian apakah senang? Baik. Apakah kalian sudah pada sarapan pada pagi hari ini? Ibu berharap jika kalian sudah sarapan, lalu kalian juga bahagia, itu tandanya kalian sudah siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu juga berdoa agar kalian semua anak-anak ibu selalu happy dan selalu sehat. Anak-anakku, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Adakah yang berani untuk memimpin doa? Baik, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih yang sudah berani untuk memimpin doa. Untuk kalian yang lainnya, kalian juga harus berani untuk memimpin doa ya anak-anak, karena tidak mungkin dong yang memimpin doa hanya itu terus, harus gantian ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Farda, Justin, Ronald, Tika. Baik, luar biasa pagi hari ini kalian tidak ada yang absen, semua masuk dan siap untuk mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dari kalian, apakah kalian sudah pernah dengar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan? Belum, baik, tidak apa-apa. Nah, kalau begitu kalian pada pagi hari ini harus menyimak dan perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan supaya kalian mengerti apa itu sih kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan. Sebelum masuk ke pengertian kenampakan alam dan kenampakan buatan, Ibu ada suatu pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat waduk? Ada yang sudah pernah melihat waduk? Iya, bagus, sudah. Di mana? Di tempat daerah kalian? Bagus. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa sih manusia itu membuat waduk? Ada yang berani menjawab, anak-anak? Untuk perairan, benar. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kalian lebih penting menjaga kenampakan alam atau menjaga kenampakan buatan? Ada yang berani menjawab? Ya, betul sekali, benar. Jawaban kalian tidak ada yang salah, karena itu adalah persepsi kalian masing-masing. Untuk lebih selanjutnya, kita akan mulai nih anak-anakku, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kenampakan alam. Ada yang sudah tahu apa pengertian dari kenampakan alam? Belum? Baik, jadi kenampakan alam itu adalah kenampakan yang dibentuk secara alami dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, anak-anakku. Jadi penampakan alam ini dibuat langsung oleh Tuhan, tidak ada campur tangan manusia. Maka dari itu disebut penampakan alam juga terbentuk secara alami. Lalu penampakan alam sendiri, anak-anakku, perlu diketahui ada jenis-jenisnya, yaitu ada di daratan. Yang pertama di daratan, lalu yang kedua ada di perairan. Ada yang sudah tahu apa contoh dari jenis-jenis penampakan alam yang di darat dan di perairan? Ya, betul sekali, gunung. Lalu ada yang tahu lagi? Laut. Ya, itu benar sekali anak-anakku.
yang jenisnya daratan adalah semua penampakan alam yang di darat, bukan di air atau tidak digenangi oleh air, anak-anakku. Lalu untuk pengertian dari penampakan alam sesuai jenis perairannya adalah semua daerah yang digenangi oleh air. Contohnya tadi ada laut, apalagi danau. Itu semua termasuk jenis-jenis penampakan alam dengan jenis perairan. Lalu anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas penampakan alam daratan. Yang pertama kita akan membahas penampakan alam daratan ya anak-anak. Boleh ya? Kita baca bareng-bareng. Yang pertama ada gunung. Yang kedua ada bukit. Yang ketiga ada dataran rendah. Dan yang keempat ada lembah. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh dari penampakan alam yang ada di daratan. Yang pertama ada gunung. Kalian pasti sudah mengetahui atau sering mengetahui, sering melihat, yaitu gunung. Gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi, yang diciptakan langsung oleh Tuhan atau yang terbentuk secara alamiah. Ada prosesnya ya anak-anakku. Jadi tidak ada manusia itu membuat gunung. Lalu yang kedua ada bukit. Ada yang sudah tahu bukit itu apa? Ya, benar sekali. Jadi bukit itu adalah tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, tetapi tidak lebih rendah dari gunung. Lalu yang ketiga ada dataran rendah, yaitu area pemukiman atau area tanah yang dekat dengan permukaan laut itu sendiri. Lalu yang terakhir ada lembah. Ada yang tahu lembah itu apa? Lembah adalah wilayah yang rendah yang terletak di antara bukit atau gunung, anak-anakku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang penampakan alam yang ada di daratan. Sekarang ada yang tahu apa yang akan kita bahas di selanjutnya? Ya, benar, penampakan alam yang ada di perairan. Di situ sudah tertera ada apa saja sih contoh-contoh dari penampakan alam yang ada di perairan. Boleh kita baca bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama ada laut. Bagus. Yang kedua ada sungai. Yang ketiga ada danau. Dan yang keempat ada rawa. Nah, yang pertama itu adalah laut. Ibu yakin anak-anakku kalian pernah pergi berkunjung ke laut bersama keluarga ya, untuk berlibur. Dan air laut sendiri itu tidak sedikit ya. Laut itu luas sekali dan dalam anak-anak. Jadi kalian cukup harus hati-hati kalau pergi ke laut. Lalu ada yang tahu kalau air di laut itu rasanya apa? Ya, benar. Jadi air di laut itu rasanya adalah asin. Kalau kalian tidak sengaja nih kalian minum, akan asin seperti garam. Lalu yang kedua adalah sungai. Siapa yang pernah mandi di sungai? Ya, ternyata cukup banyak juga ya yang pernah mandi di sungai. Jadi anak-anakku, sungai sendiri adalah aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, di sungai juga biasanya ada sungai yang arusnya itu deras. Jadi kalian harus hati-hati juga. Lalu contoh penampakan alam yang perairan yang ketiga adalah danau. Danau adalah perairan tawar yang dikelilingi oleh daratan.
Coba sebutkan siapa yang tahu salah satu contoh danau yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi Danau Toba itu adalah salah satu danau yang terletak di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Lalu yang keempat ada rawa. Rawa adalah perairan dangkal yang ditumbuhi tumbuhan. Kalau kalian tahu eceng gondok itu biasanya banyak tumbuh di rawa-rawa juga, dan rawa-rawa juga biasanya terdapat identik dengan adanya buaya ya. Itu adalah penampakan alam yang ada di daratan dan yang ada di perairan anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari penampakan buatan. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu penampakan buatan? Boleh tunjuk tangan, ada yang berani? Ya, benar. Jadi, penampakan buatan itu anak-anak adalah semua lingkungan yang dibuat atau dirubah, dimodifikasi itu dirubah ya. Dimodifikasi oleh manusia secara sengaja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, anak-anak. Nah, selain itu, contoh-contoh dari penampakan buatan yang pertama itu ada sawah. Siapa di sini yang di daerahnya atau di tempat tinggalnya masih ada sawah? Ternyata masih banyak ya. Jadi sawah itu salah satu penampakan buatan anak-anak. Karena sawah itu dibuat oleh manusia untuk menjadi lahan menanam padi. Padi tersebut nantinya akan menjadi beras. Benar sekali. Lalu yang kedua ada waduk. Siapa di sini yang sudah pernah melihat waduk secara langsung? Waduk atau bendungan ini adalah dibuat untuk mengumpulkan air anak-anak. Benar ya, tadi ada yang menjawab di awal pembelajaran waduk untuk perairan itu benar. Nah, waduk sendiri itu dibuat dengan cara melindungi aliran sungai untuk mengumpulkan air. Lalu yang ketiga ada jalan yang kita lewati. Jalan raya dibangun untuk memudahkan transportasi akses antar wilayah anak-anak. Jadi, ketika kalian pergi ke suatu tempat, kalian akan lewat jalan ya, jalan raya. Nah, itu salah satu kegunaan dari jalan raya anak-anak untuk memudahkan transportasi kalian. Misalkan kalian dari rumah mau ke sekolah itu juga pasti lewat jalan. Lalu yang keempat ada pelabuhan. Siapa yang di sini pernah naik kapal? Ya, pasti rata-rata sudah pernah ya. Jadi pelabuhan sendiri adalah tempat kapal untuk bersandar dan bongkar muat barang. Tetapi ada juga kapal-kapal yang memang diperuntukkan untuk transportasi manusia dan memudahkan akses antar wilayah. Pelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi dengan aktif, ceria, semangat hingga akhir pelajaran. Ibu akhiri, selamat siang semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya minggu depan dan selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya.